Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia tema 4 semuanya. Yuk kita mulai belajar hari ini. Bentar ya. Oke, kita akan belajar. Dimulai dari materi Bahasa Indonesia. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut materi pembelajaran Bahasa Indonesia besok ya. Silahkan dipelajari dan happy learning everyone. Bahasa Indonesia kelas 2 tema 4 tema 1. Mari kita belajar. Kosakata tentang lingkungan yang bersih. Assalamualaikum abang kakak. Kita bertemu lagi di pelajaran Bahasa Indonesia bersama Bu Erlang. Pendalaman materi tema 4 itu bersih dan sehat. Pembelajaran 1. Kosakata tentang lingkungan rumah yang bersih. Kosakata dapat diartikan sebagai daftar kata-kata. Daftar kata-kata tersebut dapat berkaitan dengan hal tertentu. Kita dapat menemukan kosakata di dalam teks, cerita, atau percakapan. Kita lanjut ya. Bacalah percakapan antara Komang dan ibunya di buku Bupenamu halaman 95. Oke Bang Kak. Oke, coba dibuka bupenanya. Nah, apakah Bang Kakak sudah membuka bukunya halaman 95? Oke, siapakah yang menjadi ibu? Siapakah juga menjadi Komang? Kita baca bersama-sama ya. Ibu Komang berkata. Oke, sebentar. Ibu Komang berkata, "Komang, ayo bantu ibu membersihkan ruang tamu. Rumah yang bersih akan membuat penghuninya sehat dan terhindar dari penyakit." "Baiklah Bu, ayo kita bersihkan. Tentu aku ingin tinggal di rumah yang bersih agar aku tetap sehat." Nah, contoh kosakata tersebut ada sebagai berikut. Nah, di gambar di bupen halaman 95 juga itu artinya. Bersih artinya bebas dari kotoran. Sehat artinya keadaan saat kondisi tubuh bebas dari penyakit. Penyakit adalah gangguan kesehatan. Lanjut di PPT. Ayo temukan kosakata tentang lingkungan yang bersih pada percakapan berikut. "Ayo Made, kita buang sampah ini ke tempat sampah. Hal ini dikarenakan sampah merupakan sumber penyakit." "Baiklah Ayah, aku juga ingin merasakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Bebas dari sampah membuat kita terhindar dari penyakit." Nah, kosakata apa saja ya yang kita temukan dari percakapan ini? Penyakit adalah gangguan kesehatan. Sumber artinya dari. Nah, jika Bang Kakak ada belum mengerti lagi, bisa tanya ya di komentar. Nanti akan dijawab pada kesempatan tertentu. Kita lanjut pembelajaran kedua. Coba deh cari di buku halaman 99. Nah, 98 dulu. Kita mulai menuliskan cerita berdasarkan informasi pada gambar. Langkah-langkah membuat cerita. Pertama adalah amatilah gambar dengan saksama. Amatilah itu maksudnya lihatlah ya, kayak kita harus melihat gitu. Saksama artinya bersama dengan teliti. Tentukan tema atau
topik gambar. Lalu, ya, buatlah beberapa kalimat yang menceritakan isi gambar. Buat beberapa kalimat, contohnya tentang Diamas 99 itu. Nah, amatilah gambar di samping dengan seksama. Nah, coba, siapa yang mau membuat cerita? Nah, yang mau boleh nulis di komentar ya. Nah, kakak mau, dan contoh ceritanya seperti ini. Made dan Mita sedang merapikan mainan. Mereka merapikan mainan dengan sesama. Nah, lalu tadi apakah tadi ada sebuah kalimat atau seperti ini? Saat Dedi dan Mita sedang bermain, sedang membersihkan mainan, maksudnya sedang merapikan mainan mereka. Mereka tidak bertengkar. Nah, tapi maaf ya, kok tidak terlalu kelihatan di buku pena. Nah, terus pasti dari gambar itu akan muncul beberapa pertanyaan. Siapa yang melakukan kegiatan dalam gambar? Jawabannya adalah Dedi dan Mita. Apa yang dilakukan oleh kedua anak dalam gambar? Merapikan mainan ke dalam kotak. Apa akibat jika kedua anak tersebut tidak melakukan kegiatan tersebut? Rumah terlihat tidak rapi dan kotor. Nah, jadi abang kakak sudah mengerti ya. Kita lanjut ke selanjutnya. Ayo buatlah cerita dari gambar berikut. Oke, kakak akan membuat salah satu cerita dari gambar ini. Adele sedang beri minum kucingnya yang sedang kelaparan. Kucing itu meminum susu itu dengan sangat lahap. Dia senang sekali diberi susu oleh Adele. Nah, apakah dari gambar tersebut, dari cerita kakak tadi, ada kosakata yang belum abang kakak ketahui? Nah, bisa juga ya ditulis di komentar. Belum. Dan bisa nanti dalam kesempatan tertentu bisa kakak jawab. Kita lanjut. Menyebutkan isi teks percakapan tentang lingkungan yang tidak sehat. Kamu dapat menyebutkan isi teks tentang lingkungan tidak sehat. Cara yang pertama adalah 1. Saat membaca, perhatikan kalimat-kalimat dalam teks dengan teliti atau dengan saksama. Nah, misalnya contohnya seperti cerita tadi. Apa arti kelaparan? Contohnya cerita tadi, kelaparan artinya adalah kita itu membutuhkan makhluk hidup yang membutuhkan makanan, membutuhkan pengisi energi. Nah, kita lanjut. Kamu dapat menggunakan kosakata yang sudah kamu ketahuinya. Kamu bisa, abang kakak bisa ini menceritakan sesuatu cerita. Dan di dalam cerita itu pasti ada kosakata ya. Pasti yang kosakata yang sudah abang kakak ketahui. Gak mungkin. Misalnya kalian sedang bercerita. Kalian bercerita tentang seorang anak yang memberi makan kucingnya seperti gambar tadi. Sekarang jadi bilang, contohnya kan tidak tahu apa arti kelaparan. Apa arti kelaparan? Nah, kalau kalian nggak tahu arti kelaparan, kenapa dibilang kelaparan? Sampai di cerita berikutnya, contohnya ada seorang kancil yang sedang kelaparan. Lalu kancil itu diserang mengejar kelinci yang sedang mencari makan. Loh, maksudnya apa hubungannya? Kok sang kancil itu kata sedang kelaparan, tapi kok dia malah sedang mengejar si kucing? Kalau abang kakak malah seperti itu, ya orang nanti bingung dengan ceritanya. Kita lanjut. 3. Apabila ada kata yang belum diketahui artinya, tanyakan kepada guru atau carilah di Kamus Besar Bahasa Indonesia.
KBBI. Kita lanjut. Menuliskan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Nah, kita tuh harus menuliskan informasi yang diperoleh, yang kita dapat dari hasil pengamatan kita. Nah, contohnya seperti gambar ini. Adel sedang apa? Oh, Adel ternyata sedang memberi makan kucingnya. Nah, jadi kita tahu ya informasi maksudnya. Wah, ternyata maksudnya Adel sedang memberi makan kucingnya. Kita lanjut ke 1. Dari hasil mengamati sebuah gambar, kita akan memperoleh informasi penting. 2. Jika informasi hasil pengamatan telah diperoleh, kita dapat melaporkan hasil pengamatan tersebut. Jadi kalau misalnya informasi dari gambar itu udah kita dapat, kita bisa ngasih tahu. Contohnya, misalnya tadi kita nanti akan bilang ke guru kita, Bu Guru, anak ini adalah Adel yang sedang memberi makan kucingnya. Nah, bisa seperti itu. Kita lanjut. 3. Kita dapat melaporkan laporan yang menjelaskan isi gambar dengan membuat pertanyaan. Nah, kita lanjut. Apa informasi yang kamu dapat dari gambar berikut? Nah, apa nih informasi yang abang dapat dari gambar berikut? Contohnya, bahwa kelas ini sangat bersih, tidak ada sampah berserakan, dan macam lain dan sebagainya. Nah, membuat laporan dari hasil pengamatan sederhana. Nah, yang pertama adalah jika kita ingin membuat laporan dari hasil pengamatan dari hasil yang kita lihat itu yang sederhana. Yang pertama, amatilah gambar dengan cermat. Temukan hal-hal pokok yang ada pada gambar. Hal pokok dapat berupa kalimat yang penting, dan nanti akan kita tulis, dan nanti bisa kita artikan dengan bentuk sederhana. Ya bang kakak, kita lanjut part 2 dulu ya. Terima kasih.